Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Hasanah dari kelas 12 Tata Busana. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pelajaran matematika sebagai tugas proyek mengenai ukuran penyebaran data. Tugas yang diberikan adalah membuat satu buah video yang berkaitan dengan kuartil atau membuat sebuah permasalahan mengenai kuartil. Namun sebelum pada pembahasan mengenai masalah yang berkaitan dengan kuartil, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih yang disebut dengan kuartil. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini saya akan membagi video menjadi dua bagian. Yang pertama, saya akan membahas terlebih dahulu apa sih yang disebut dengan kuartil. Yang kedua, saya akan masuk pada pembahasan tugas, yaitu membuat sebuah permasalahan yang berkaitan dengan kuartil. Langsung saja pada pembahasan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita pada pembahasan dan contoh soal untuk lebih jelasnya lagi. Oke, di kelas 12 ini, pada pelajaran matematika ada salah satu materi yang membahas tentang ukuran penyebaran data. Nah, dalam materi ukuran penyebaran data ini, ada beberapa submateri yang dipelajari. Di antaranya yaitu materi tentang kuartil, desil, dan persentil. Pada kesempatan kali ini, sesuai dengan tugas yang diberikan, Hilma akan membahas terlebih dahulu apa sih yang disebut dengan kuartil. Sebelum nanti kepada pembahasan contoh soal dan pengerjaan tugas mengenai video untuk membuat masalah yang berkaitan dengan kuartil. Oke, langsung saja pada daftar isi. Nah, pada kesempatan kali ini, Hilma akan membahas tentang kuartil dengan dibagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama, Hilma akan bahas tentang pengertian kuartil. Sebagaimana pepatah menyebutkan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta gitu. Jadi, sebelum pada pembahasan soal dan lain sebagainya, alangkah lebih baik dan memang seharusnya kita mengenal terlebih dahulu apa sih yang disebut dengan kuartil, agar kita lebih paham dan dalam memahami contoh soal dan lain sebagainya akan menjadi lebih mudah. Pada bagian kedua, Hilma akan membahas tentang jenis-jenis kuartil. Di sini Hilma akan menjelaskan bahwa kuartil dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kuartil data tunggal yang akan menjadi pokok pembahasan pada bagian ketiga dan kuartil data kelompok yang akan lebih dirincikan pada bagian keempat. Langsung saja pada bagian pertama, pengertian kuartil. Oke. Kalau secara umum, secara singkat dan secara sederhananya, kuartil atau dalam bahasa Inggris disebut dengan kuartil adalah nilai yang membagi sekumpulan data yang terurut menjadi 4 bagian yang sama, yaitu bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, dan bagian keempat. Sebelumnya mohon maaf, suaranya agak bising karena banyak aktivitas di luar rumah ya. Oke. Di sini kita berikan contoh supaya lebih paham, supaya lebih mengerti, dan lebih sederhana lagi. Kita ibaratkan ada sebuah balok panjang, yang mana sebelumnya balok ini hanya berjumlah 1 balok saja. Nah, ketika kita membubuhkan kuartil dalam balok ini, atau nilai yang membagi sekumpulan data yang terurut menjadi 4 bagian, artinya kita akan membagi balok ini menjadi 4 bagian. Kita memberikan garis di tengah, pada bagian kedua, dan bagian ketiga. Nah, garis-garis yang membagi balok menjadi 4 bagian inilah yang disebut dengan kuartil. Ada garis pertama, yaitu kuartil 1, garis kedua, yaitu kuartil kedua, dan garis ketiga yang disebut dengan kuartil ketiga. Nah, kita kembali pada pembahasan. Terdapat 3 buah kuartil yang didapati dari suatu gugus data, yaitu kuartil 1, nah ini kuartil 1, kuartil 2 atau Q2, dan kuartil 3 atau Q3. 4 bagian yang sama dalam sekumpulan data yang terbagi menurut pandangan pembagian kuartil, yaitu 25% pertama adalah bagian terendah, 25% bagian berikutnya adalah bagian terendah kedua hingga ke median. Nah, ini bagian median atau bagian tengah. Dan 25% setelah median adalah bagian tertinggi kedua, serta yang terakhir 25% keempat adalah bagian yang tertinggi. Jadi secara singkatnya, secara sederhananya, kuartil adalah nilai yang membagi sekumpulan data menjadi 4 bagian. Jadi perlu kita ingat kembali secara singkatnya, kuartil adalah nilai yang membagi sekumpulan data menjadi 4 bagian. Nah, kalau pengertian kuartil secara para ahli apa saja sih? Nah, di sini memang sudah sertakan juga pengertian kuartil menurut beberapa ahli. Sebenarnya inti dari pengertian yang mereka jelaskan itu sama. Seperti pengertian kuartil menurut Wirawan. Kuartil atau K adalah nilai-nilai yang membagi serangkaian data atau suatu distribusi frekuensi menjadi 4 bagian yang sama. Ada 3 kuartil, yaitu kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Sementara itu pengertian kuartil menurut Sulianto. Kuartil berarti membagi kelompok data menjadi 4 bagian, yaitu bagian pertama sampai bagian keempat. Dan yang terakhir pengertian kuartil menurut Sudijono. Kuartil adalah titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi ke dalam 4 bagian yang sama besar, yaitu masing-masing bagian sebesar 1/4n. Jadi di sini akan kita jumpai 3 buah kuartil, yaitu kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Jadi inti dari pemahaman dan penjelasan mereka itu sama. Intinya adalah kuartil adalah data, titik atau nilai yang membagi sekumpulan data menjadi 4 bagian. Nah, garis-garis inilah yang disebut dengan kuartil. Kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Berikut adalah pengertian kuartil. Jadi insya Allah kita sudah paham, dan selanjutnya kita pada pembahasan kedua, yaitu jenis-jenis kuartil. Oke, untuk jenis-jenis kuartil, kuartil dibagi menjadi 2 bagian. Pertama, ada kuartil data tunggal, dan yang kedua ada kuartil kelompok. Pada bagian pertama mengenai kuartil data tunggal ini dibagi lagi menjadi 2 bagian. Ada kuartil data tunggal dengan jumlah yang ganjil, ada kuartil data tunggal dengan jumlah yang genap. Apa saja sih pembahasannya? Langsung saja kita pada pembahasan yang ketiga, kuartil data tunggal. Nah,
Untuk mencari kuartil data tunggal atau data yang tidak berkelompok, pertama-tama kita perlu mengetahui rumus untuk mencari posisi kuartilnya, yaitu mencari kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Nah, untuk mencari kuartil 1, 2, dan 3, berikut adalah rumus untuk mencari posisinya. Yang pertama ada kuartil data data bawah, atau Q1, yang kedua ada kuartil tengah atau Q2, dan yang ketiga ada kuartil atas atau Q3. Jadi untuk mencari di mana posisinya, kita bisa menggunakan ketiga rumus ini. Langsung saja pada contoh soal agar kita lebih paham. Kuartil data tunggal dengan jumlah data ganjil. Di sini Hilma sudah menyertakan contoh soal. Terdapat sejumlah data pengujian yang terdiri dari 5, 7, 4, 4, 6, 2, dan 8. Carikan nilai Q1, Q2, dan Q3. Nah, seperti yang sudah Hilma berikan di awal pembahasan sebelumnya, untuk mencari posisi dari kuartil, ada 3 rumus yang bisa kita gunakan. Langsung saja ya, kita bahas contoh soalnya. Langkah pertama untuk mencari nilai Q1, Q2, dan Q3 adalah mengurutkan data dari data terendah menuju data yang paling tinggi. Kita urutkan terlebih dahulu. Di sini ada angka 2, 4, 4 lagi, lalu 5, 6, 7, dan 8. Nah, di sini kita sudah memiliki data yang sudah diurutkan dari data terendah menuju data paling tinggi. Langkah selanjutnya adalah kita gunakan rumus untuk mencari nilai Q1. Tadi sudah diberikan sebelumnya. Rumus untuk mencari kuartil 1, yaitu kita tulis lagi Q1 sama dengan 1/4 dikali N ditambah 1. Ini 4 ya, mohon maaf. Ya, langsung saja kita masukkan angkanya. 1/4 sama dengan N. N di sini adalah jumlah data. Kita hitung terlebih dahulu. 2, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita langsung masukkan angka 7 ditambah 1. Kita bagi 1/4 dikali 8. Jumlahnya adalah 8/4, atau hasilnya menjadi 2. Nah, berarti Q1 berada di posisi kedua. Kita lihat dari deretan datanya, posisi kedua ditempati oleh angka ke-4. Itu artinya Q1 di sini bernilai 4. Kita kasih tanda Q1. Baik, kita sudah mendapat data yang pertama, yaitu Q1. Yang selanjutnya adalah kita mencari nilai Q2. Kita hapus terlebih dahulu. Untuk mencari Q2, kita bisa menggunakan rumus yang tidak jauh berbeda, yaitu 1/2 dikali N ditambah 1. Langsung kita masukkan angkanya. 1/2 dikali N masih sama, yaitu jumlah datanya ada berapa. Tadi kita sudah hitung sama-sama. N di sini adalah 7 ditambah 1. Langsung kita masukkan angkanya. 1/2 dikali 8, atau 8/2. Hasilnya adalah 4. Jadi Q kedua berada di posisi yang keempat. Kita lihat di sini posisi yang keempat, 1, 2, 3, 4. Jadi posisi keempat ini ditempati oleh nomor 5. Itu artinya nilai atau data Q2 adalah angka 5. Langsung saja kita mencari data yang ketiga, yaitu Q3. Menggunakan rumus yang sudah Hilma sertakan tadi, yaitu Q3 sama dengan 3/4 dikali N ditambah 1. Kita masukkan angkanya. 3/4 dikali 7 ditambah 1. Langsung saja 3/4 dikali 8, maaf, sama dengan 3 dikali 8, 24 dibagi 4. Hasilnya adalah 6. Jadi bisa kita ketahui bahwa Q3 berada pada posisi yang ke-6. Kita lihat di sini posisi ke-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, yaitu angka 7. Jadi ini adalah nilai untuk Q3. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Q1, Q2, dan Q3 dari data tersebut adalah 4, 5, dan 7. Begitulah cara mencari kuartil data tunggal dengan jumlah data ganjil. Baik, pembahasan selanjutnya adalah kita akan memecahkan sebuah soal mengenai kuartil data tunggal dengan jumlah data genap. Di sini sudah disediakan data yang sudah diurutkan. Alhamdulillah ya, sudah diurutkan dari yang terendah menuju tertinggi. Nah, hitunglah Q1, Q2, dan Q3 dari data berikut ini. 1, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7. Karena sudah diurutkan dari yang terendah menuju tertinggi, maka kita bisa langsung menghitung data Q1, Q2, dan Q3. Berbeda kalau datanya masih acak, perlu diurutkan terlebih dahulu dari yang terendah menuju tertinggi. Nah, di sini kita hitung terlebih dahulu ya, ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini ada 8 data ya.
Langsung saja kita mencari Q1. Masih menggunakan rumus yang sama, Q1 sama dengan 1/4 dikali N ditambah 1. Nah, 1/4 kita turunkan, dikali N, N-nya itu 8, ya karena datanya semuanya ada 8 ditambah 1. 8 ditambah 1. Langsung saja 1/4 dikali 9. Nah, sama dengan 1 dikali 9, 9 dibagi 4. 9 dibagi 4 hasilnya 2,25. Agak sedikit berbeda dan perlu diperhatikan secara jeli ya. Hasilnya adalah 2,25. Nah, kita lihat di sini angka 2,25 ini berada di antara angka yang kedua dan ketiga. Pada posisi yang kedua dan ketiga, maka kita harus menghitung rata-rata dari angka yang berada di posisi kedua dan ketiga. Nah, kita lihat terlebih dahulu. Dari data yang tersaji, posisi yang kedua dan ketiga, kita lihat perbesar. Posisi yang kedua dan posisi yang ketiga, kita harus menghitung rata-rata dari kedua angka tersebut untuk mencari nilai Q1. Jadi, bagaimana cara kita mencarinya adalah yang pertama, kita jumlahkan kedua angka tersebut lalu dibaginya menjadi 2. 3 ditambah 3 dibagi 2 sama dengan 6 dibagi 2, hasilnya 3. Maka, Q1 dari data yang tersaji adalah angka 3. Di sini kita langsung tuliskan Q1. Jadi langkahnya memang agak sedikit berbeda dan perlu kehati-hatian, perlu kejelian. Jadi setelah kita melihat data tersaji dari rumus, kita harus menghitung kembali. Karena Q1 berada pada posisi yang kedua dan ketiga, posisi kedua dan ketiga dari data, kita harus menghitung terlebih dahulu rata-rata dari angka yang berada di posisi yang kedua dan ketiga. Nah, kebetulan angka yang berada di posisi kedua dan ketiga di sini adalah angka 3 dan angka 3. Nah, kita perlu menghitung rata-rata dari angka tersebut. Bagaimana caranya? Caranya yaitu ditambah lalu dibagi menjadi 2. Hasilnya yaitu 3. Jadi, Q1 dari data yang diperoleh, Q1 dari data yang disajikan adalah angka 3. Itu untuk mencari nilai Q1. Selanjutnya, supaya lebih paham lagi, kita hitung untuk mencari data kuartil yang kedua atau Q2. Masih menggunakan rumus yang sama. Q2 sama dengan 1/2 dikali N ditambah 1. 1/2 dikali 8 ditambah 1. 1/2 dikali 9. Hasilnya adalah 9 dibagi 2. 9 dibagi 2 sama dengan 4,5. Nah, kuartil kedua berada di posisi antara 4 dan 5. Kita lihat di sini posisi yang keempat dan kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kuartil ada pada posisi tersebut. Karena posisi keempat dan posisi kelima diduduki oleh angka 4 dan 5, maka kita perlu menghitung rata-rata dari angka tersebut. Bagaimana cara kita menghitungnya? Hitunglah 4 ditambah 5 dibagi 2 sama dengan 9/2, yaitu hasilnya sama, 4,5. Jadi, kuartil yang kedua berada di posisi ini. Nah, berada di tengah-tengah. Ini adalah kuartil 2, ini kuartil 1. Jadi, data yang kita peroleh untuk kuartil yang kedua adalah 4,5. Selanjutnya, yang terakhir kita akan mencari kuartil ketiga dari data yang disajikan. Caranya masih sama, yaitu menggunakan rumus yang sudah disajikan. Kuartil ketiga sama dengan 3/4 dikali N ditambah 1. 3/4 dikali 8 ditambah 1. 3/4 dikali 9. 9/4. Hasilnya adalah 9 dikali 3, 27. 27 dibagi 4, hasilnya adalah 6,75. 6,75 ini berada di posisi di antara 6 dan 7. Karena berada di antara posisi ke-6 dan ke-7, maka kita harus menghitung rata-rata dari angka yang berada di posisi ke-6 dan ke-7. Kita lihat angka berapa yang ada di posisi ke-6 dan ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kedua angka ini adalah angka yang berada di posisi ke-6 dan ke-7. Maka itu artinya kita harus menghitung rata-rata dari angka 6 dan 6. Bagaimana caranya? Caranya kita jumlahkan 6 ditambah 6 dibagi 2. Hasilnya adalah 12 dibagi 2, yaitu 6. Jadi, kuartil ketiga dari data yang tersaji adalah angka 6. Tuh. Jadi ini adalah kuartil ketiga. Jadi memang perlu kehati-hatian dan perlu kejelian yang lebih besar untuk menghitung kuartil data tunggal dengan jumlah data genap. Agak sedikit membingungkan. Perlu kita menghitung kembali rata-ratanya dan lain sebagainya setelah rumus yang kita hitung. Jadi di sini kesimpulannya adalah kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga dari data yang disajikan adalah 3, 4,5, dan 6. Jadi kalau kita urutkan ya dari data, kita ilustrasikan seperti ini. 1, 3, 4, 5, 6,
7. Ini koma. Jadi data pertamanya Q1-nya adalah 3. Nah, di sini Q2 dan inilah Q3. Jadi kalau kita lihat memang antara sisi kiri dan sisi kanan semuanya terbagi menjadi bagian yang sama. Jadi karena memang begitulah sifat dari kuartil. Kuartil itu membagi sekumpulan data, sederet data, frekuensi data menjadi 4 bagian yang besarannya sama, yang jumlahnya sama. Jadi seperti itulah cara menghitung kuartil data tunggal, baik itu data genap maupun data tunggal. Selanjutnya, pada pembahasan terakhir sebelum pengerjaan tugas yaitu materi tentang kuartil data kelompok. Langsung saja kita kerjakan sama-sama. Di sini ada sebuah tugas, ada sebuah data yang sudah diberikan untuk dicari nilai Q1, Q2, dan Q3-nya. Sebelumnya kita baca sama-sama. Data kelompok adalah data yang diklasifikasikan berdasarkan kelompok pengukuran atau kategori yang sama dan biasanya disajikan dalam bentuk tabel ataupun histogram. Untuk mencari kuartil data kelompok, kita perlu mengetahui rumus kuartil data kelompok ini. Nah, sebelumnya untuk mencari kuartil data kelompok ini, kita membutuhkan satu kolom lagi. Nah, biasanya kan soalnya itu terdiri dari kolom seperti ini ya, tabel atau histogram gitu. Jadi kita membutuhkan tabel lain, kolom lain untuk mencari pertama frekuensi kumulatif. Bagaimana cara mencari frekuensi kumulatif ini? Caranya kita bisa lihat, kita bisa hitung dari frekuensinya. Bagaimana caranya? Nah, pertama, di sini kita langsung pindahkan data 1. Selanjutnya untuk mencari data frekuensi kumulatif dari kolom-kolom selanjutnya adalah dengan menjumlahkan secara silang. Artinya seperti apa? Ini 1 kita tambahkan, kita jumlahkan dengan angka 5, dengan frekuensi yang kelima. Jadi 1 ditambah 5, kita simpan hasilnya di sini menjadi 6. 6 ditambah 5 menjadi 11. 11 ditambah 15 menjadi 26. 26 ditambah 8 34. 34, mohon maaf. Nah, 34 ditambah 4 menjadi 38. 38 ditambah 2 menjadi 40. Nah, di sini kita sudah mendapatkan data untuk frekuensi kumulatif. Selanjutnya adalah sebelum kita mencari nilai Q1, kita harus tahu terlebih dahulu di mana sih letak Q1 ini. Karena memang datanya adalah data kelompok, jadi agak susah untuk menderetkan seperti data tunggal. Kita harus mencari terlebih dahulu letak dari Q1 sebelum kita mencari nilai dari Q1 itu. Bagaimana cara kita mencari letak Q1? Kita bisa menggunakan rumus. Rumusnya adalah Q1, ini untuk mencari letak ya, belum mencari angkanya, tapi letak Q1. I per 4 dikali N. Nah, untuk mencari nilai I ini sesuai dengan Q keberapa. Artinya apa? Kalau di sini kita mencari Q1, maka angka ini untuk I kita tulis juga menjadi angka 1. Kalau kita mencari Q2, letak Q2, maka huruf I ini diisi dengan angka 2. Jadi langsung saja kita jumlahkan 1 per 4 dikali N. Mohon maaf. N di sini adalah jumlah frekuensi. Tadi kita sudah hitung sama-sama. Frekuensi ini semua jika dijumlahkan hasilnya menjadi 40. 1 dikali 40 sama dengan 40 per 4. 40 dibagi 4 hasilnya 10. Itu artinya letak Q1 berada pada frekuensi kumulatif yang memuat angka 10. Kita lihat di sini mana frekuensi kumulatif yang memuat angka 10. 6 tidak mungkin karena masih kurang. 11 lebih. Itu artinya frekuensi kumulatif yang memuat angka 10 adalah 11 di sini. Jadi dapat kita simpulkan bahwa letak Q1 berada adalah pada data ini. Pada data yang memuat frekuensi kumulatif 10. Jadi kita sudah tahu bahwa letak Q1 adalah angka yang berada pada kisaran angka 25 sampai 56. Walaupun kita belum mengetahui angkanya berapa, tapi kita sudah mengetahui letak Q1 ada di sini. Tuh. Kita perlu ketelitian untuk menghitungnya ya. Oke, kita sudah tahu letak Q1, langsung saja kita mencari nilai Q1. Kalau tadi kita masih mencari letak atau posisinya, sekarang kita langsung menghitung berapa sih Q1 dari data yang sudah tersaji. Nah, untuk mencari Q1, kita bisa menggunakan rumus yang agak panjang ya. Perlu diperhatikan baik-baik. Untuk mencari Q1, TB Q1 dikali 1 per 4 N dikurangi F K Q1 per F Q1 dikali P. Sebenarnya kita hapus. Oke. Nah, ini adalah rumus untuk mencari Q1. Langsung saja kita cari, kita masukkan data-data angka-angkanya. Nah, untuk mencari TB Q1 ini adalah, kita lihat data antara 52 sampai 56, itu yang paling kecil adalah 52. Nah, 52 ini kita kurangi 0,5. Untuk mencari TB Q1, perhatikan, kita kurangi 52 dengan 0,5. Hasilnya adalah 51. Mohon maaf. 51,5. 51,5. Selanjutnya kita cari nih 1 per 4 dikali N. Tadi kita sudah menghitung sama-sama. Hasilnya adalah 10. Kita langsung masukkan 10. Berapa ya? Nah, FKQ1 perlu kita lihat, perlu kita perhatikan sama-sama. FKQ1 artinya adalah frekuensi kumulatif sebelum Q1.
Nah, karena Q1 berada pada frekuensi kumulatif 11, maka itu artinya FK Q1 adalah frekuensi kumulatif sebelum Q1, yaitu sebelum 11, artinya 6. Nah, jadi kita langsung bubuhkan angka 6 dan dibagi FQ1. FQ1 itu artinya frekuensi yang memuat Q1. Nah, karena karena Q1 berada pada data ini, maka frekuensinya adalah kita lihat yaitu 5. Langsung kita kali dengan P. Apa itu P? P adalah panjang data. Dari mana kita bisa mencari panjang data? Panjang data kita bisa lihat dari data ini. Kita lihat, dari angka 42 sampai angka 46 ada berapa posisi atau ada berapa angka? Kita hitung sama-sama. 42, 43, 44, 45, dan 46. Ada 5 angka atau 5 posisi. Itu artinya panjang datanya adalah 5. Jadi di sini bisa langsung kita hitung. 51,5 ditambah. Ini mohon maaf, rumusnya adalah ditambah ya, bukan dikali. Ditambah, ini ada ditambah. Nah, karena ini bisa kita bagi, sudah hilang. Jadi 51,5 ditambah 10 dikurangi 6, yaitu hasilnya 4. Artinya 51,5 ditambah 4 adalah 55,5. Jadi inilah angka yang berisi data Q1. Jadi kalau kita urutkan, pertama kita harus mencari frekuensi kumulatif. Yang kedua kita baru mencari letak Q1. Dan langkah yang ketiga adalah kita menghitung Q1. Nah, kita sudah mendapatkan data ya. Kita bisa tulis di sini 55,5 untuk Q1. Baik, setelah kita mendapatkan data Q1, kita lanjut untuk melihat atau mencari data Q2 dan Q3. Bagaimana caranya? Caranya masih sama dengan bagaimana kita mencari Q1 ya. Yang pertama adalah kita mencari letak Q2 terlebih dahulu. Lalu setelah itu baru kita menghitung Q2-nya. Bagaimana cara kita mencari letak Q2? Masih sama dengan Q1. Ya, tadi kita menggunakan rumus Q2 sama dengan, kita langsung saja. Tadi kan I per 4 dikali N. Karena I-nya tadi adalah mencari Q1, maka kali ini I-nya kita ganti mencari Q2. Jadi kita masukkan langsung 2 per 4 dikali N. Tadi N jumlah frekuensinya adalah 40. Langsung saja kita tulis 40. Di sini sama dengan 40 dikali 2 sama dengan 80 per 4. Hasilnya adalah 20. Oke, jadi kita lihat di sini mana frekuensi kumulatif yang memuat angka 20. Nah, di sini kita lihat yang memuat angka 20 adalah data 26 di sini, frekuensi kumulatif yang berisi 26. Artinya Q2 berada pada data ini. Kita gunakan warna yang berbeda. Oke. Di sini adalah letak Q2. Oke, selanjutnya kita langsung cari saja jumlah data nilai dari Q2. Kalau tadi kita sudah melihat letak posisinya sudah kita ketahui ada di mana. Selanjutnya adalah kita menghitung Q2-nya itu berapa. Masih menggunakan rumus yang sama. Kita hitung lagi Q2 sama dengan TB Q2 ditambah ya, ditambah dalam kurung 2 per 4 dikali N. Ini dikali, mohon maaf, agak berantakan tulisannya. Dikurangi FK Q2 per FQ2 dikali P. Caranya masih sama seperti tadi, TB Q2. Nah, karena Q2 berada di sini, maka kita lihat 57 dikurangi 0,5. 57 dikurangi 0,5 sama dengan 56,5 ditambah kita sudah dapat data ini. Nah, selanjutnya adalah 2 per 4 dikali N. Tadi kita sudah dapat sama-sama hasilnya yaitu 20 dikurangi FK Q2, yaitu frekuensi kumulatif sebelum Q2. Karena ini Q2, berarti yang sebelumnya adalah 11. Kita langsung tulis 11 per FQ2, Q2-nya di sini. Karena Q2-nya di sini berarti frekuensinya adalah 15 dikali P. Tadi kita sudah dapatkan sama-sama panjang datanya yaitu 5. Langsung kita hitung 56,5 ditambah 20 dikurangi 11 sama dengan 9 dikali dibagi 15 dikali 5. Kita hapus terlebih dahulu. Selanjutnya adalah 56,5 ditambah 9 dikali 5 45 per 15 mohon maaf, kita ke sini 56,5 ditambah 45 dibagi 15 sama dengan 3. 56,5 ditambah 3 hasilnya adalah 59,5. Jadi inilah nilai untuk Q2. Jadi kita sudah dapat nilai untuk Q2. Tadi kita sudah dapat letaknya, sekarang kita sudah dapat angkanya yaitu 59,5. Kita langsung tulis di sini 59,5 untuk Q2. Oke. Nah, untuk mencari data Q3 masih menggunakan cara yang sama. Selanjutnya, di sini juga disediakan contoh soal. Mungkin bisa dikerjakan oleh teman-teman yang ingin melatih kemampuannya supaya lebih mahir dalam mengerjakan soal-soal kuartil. Baiklah, demikian beberapa materi dan pemaparan saya mengenai materi tentang kuartil. Selanjutnya, saya akan membahas sebuah soal yang saya buat mengenai permasalahan kuartil. Langsung saja kita bahas soalnya. Baik, alhamdulillah kita sudah tiba di bagian terakhir atau bagian kelima, yaitu pengerjaan tugas. Jadi tugas yang diberikan adalah buatlah sebuah video di mana kamu membuat sebuah permasalahan yang berkaitan dengan kuartil. Nah, untuk mengerjakan tugas tersebut saya sudah membuat sebuah soal, yaitu saya sedang menulis novel baru. Ketika melakukan self-editing, saya menemukan banyak kesalahan ketik. Tentukan kuartil dari data typo penulisan novel tersebut. Sebelumnya mohon maaf, di sini tabelnya agak berantakan ya.
Jadi, di sini sudah dijelaskan bahwa dari halaman 1 sampai halaman 5, Hilma menemukan 2 kesalahan ketik, sementara dari halaman 6 sampai halaman 10, Hilma menemukan 3 kesalahan ketik. Lalu dari halaman 11 sampai 15, Hilma menemukan 5 kesalahan ketik dan seterusnya. Jadi di sini Hilma akan mencari nilai Q1, Q2 dan Q3. Namun langkah pertamanya sama, yaitu Hilma akan mencari frekuensi kumulatif, lalu mencari letak Q1, Q2, Q3. Baru yang terakhir Hilma akan menghitung berapa sih angka atau nilai secara lebih jelasnya Q1, Q2 dan Q3. Langsung saja Hilma akan menghitung secara silang. Kolom yang pertama, Hilma tulis 2, lalu 2 ditambah 3 sama dengan 5. 5 ditambah 5. 10 ditambah 2, 12. 12 ditambah 4, 16. 16 ditambah 2, 18. 18 tambah 1, 19. 19 tambah 3, 22. 24 dan 28. Jadi inilah nilai frekuensi kumulatif dari data yang disajikan. Selanjutnya Hilma akan mencari letak Q1, Q2, dan Q3 menggunakan rumus yang sudah Hilma berikan, sudah Hilma bahas sebelumnya. Oke, letak Q1 sama dengan I per 4 dikali N. Q1 sama dengan 1 per 4 dikali, dan ini jumlah dari frekuensi secara keseluruhan, yaitu 28. 1 dikali 28, 28 per 4. 28 dibagi 4 hasilnya 7. Jadi letak Q1 adalah pada bagian frekuensi kumulatif yang memuat angka 7. Kita kasih tanda di sini bagian data yang memuat angka 7 adalah di frekuensi kumulatif 10. Karena 5 masih kurang, jadi kita kasih tanda. Disinilah letak Q1. Oke, kita lanjutkan. Untuk mencari letak Q2, masih menggunakan rumus yang sama. 2 per 4 dikali N. 2 per 4 dikali 28. 28 dikali 2 sama dengan 56 per 4. Hasilnya adalah 14. Jadi kita lihat data yang memuat angka 14 pada bagian frekuensi kumulatifnya. Di sini yang memuat angka 14 adalah frekuensi kumulatif angka 16 karena 12 masih kurang. Lanjutkan, kita melihat letak dari Q3. Q3 3 per 4 dikali N. 3 per 4 dikali 28. Itu artinya 3 dikali 28 sama dengan 84 dibagi 4. Hasilnya adalah 21. Jadi kita lihat di bagian frekuensi kumulatif yang memuat angka 21, yaitu di frekuensi kumulatif yang ini. Kan sudah ada warna, jadi kita tidak perlu memberi tanda lagi ya. Jadi di sini letak Q1, di sini letak Q2, dan di sini adalah letak Q3. Kita tuliskan datanya terlebih dahulu. 7, 14, dan 21. Oke, selanjutnya kita akan menghitung berapa jumlah nilai angkanya untuk Q1, Q2, dan Q3 menggunakan rumus yang sudah pernah Hilma jelaskan sebelumnya juga ya. Langsung saja kita mencari Q1. Maaf. TB Q1 ditambah 1 per 4 dikali N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum Q1 per frekuensi Q1 dikali panjang data. TB Q1, kita lihat di sini Q1 berada pada rentang data antara halaman 11 sampai 15. Cara menentukan TB Q1 adalah data terkecil ini dikurangi 0,5. 11 dikurangi 0,5 berarti 10,5. 10,5 ditambah, tadi sudah kita hitung sama-sama, 1 per 4 N itu jumlahnya adalah 7. 1 per 4 kali N sama dengan 7 dikurangi FK Q1 atau frekuensi kumulatif sebelum Q1, karena di sini adalah Q1. Jadi frekuensi kumulatif sebelumnya adalah ini, yaitu 5. 7 dikurangi 5 per FQ1 frekuensi dari Q1. Nah, di sini ada 5. Kita hitung dikali P panjang data. Kita hitung juga dari 1 sampai 5 ada berapa data ya? 1 2 3 4 5 pas 5. Jadi panjang data di sini adalah 5. Kita bisa hitung sama-sama. 10 dikurangi 10,5 ditambah 2 dikali 5 per 5. 10,5 ditambah 2, karena ini bisa dibagi langsung saja. Jumlahnya adalah 12,5. Jadi inilah jumlah dari Q1-nya, kita sudah menemukannya ya.
12,5. Kita tulis di sini. 12,5 untuk Q1. Selanjutnya kita akan menghitung berapa jumlah Q2 dan Q3. Karena kita sudah punya modal, yaitu letaknya ada di mana, kita bisa langsung menghitungnya menggunakan rumus yang sama. Langsung saja, TB Q2 ditambah 2/4 dikali N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum Q2 per frekuensi Q2 dikali T. TB Q2 caranya masih sama, yaitu dari data terkecil ini kita kurangi 0,5. 21 dikurangi 0,5 jumlahnya menjadi 20,5 ditambah 2/4 N tadi kita sudah hitung sama-sama, jumlahnya adalah 14. Langsung kita masukkan 14 dikurangi FK Q2 atau frekuensi kumulatif sebelum Q2, karena di sini adalah Q2, jadi frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 12. 14 dikurangi 12 per frekuensi Q2. Nah, ini 4/4 dikali P masih sama, panjang datanya adalah 5. Langsung bisa kita hitung 20,5 ditambah 2 dikali 5 per 4. Hasilnya adalah 20,5 ditambah 10 per 4. Pindah ke sini. 20,5 ditambah 10 dibagi 4, hasilnya 2,5. Jadi, nilai dari Q2 adalah 23. Nah, ini Q2 sudah ketemu. Langsung Hilma pindahkan ke sini. 23. Terakhir, Hilma akan membahas atau mencari nilai dari Q3. Dari modal-modal yang sudah Hilma punya, itu letaknya ya. Langsung saja menggunakan rumus yang sama. TB Q3 ditambah 3/4 kali N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum Q3 per frekuensi Q3 dikali panjang data. TB Q3. Nah, di sini sama dengan cara yang sama. 36 dikurangi 0,5. Hasilnya menjadi 35,5 ditambah 3/4 dikali N, tadi jumlahnya adalah 21. Langsung kita masukkan datanya. 21 dikurangi FK frekuensi kumulatif sebelum Q3, yaitu ini 19. 21 dikurangi 19 per frekuensi dari Q3 3 ya. Dikali panjang datanya 5. 35,5 ditambah 21 dikurangi 19. 2 dikali 5 per 3. 35,5 ditambah 10 per 3. 35,5 ditambah 10 dibagi 3, hasilnya jadi 3,333 sekian ya. Kita ambil saja 3,3. Hasilnya adalah 38,8. Nah, inilah jumlah dari Q3 yang kita cari sejak tadi. 38,8. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi, dapat Hilma simpulkan dari soal yang Hilma buat, Hilma sudah pisahkan, Hilma sudah kerjakan berkaitan dengan kuartil ini. Dari data yang disajikan, Hilma mencari nilai Q1, Q2, dan Q3. Kemudian sudah menemukan jawabannya, yaitu dari data yang diberikan, nilai Q1-nya adalah 12,5, nilai Q2-nya adalah 23, dan Q3-nya adalah 38,8. Nah, tadi sudah dijabarkan secara lebih rinci. Langkah pertamanya yaitu menghitung frekuensi kumulatif. Langkah kedua yaitu mencari letak dari Q1, Q2, dan Q3. Lalu yang terakhir baru menghitung berapa nilai Q1, Q2, dan Q3. Sebagai pembuktian di sini tadi pada rumus-rumus yang pertama, Hilma mendapati bahwa Q1 berada pada rentang yang memuat frekuensi kumulatif 7, yaitu berada pada ini bagian data yang Hilma garisi berwarna merah. Ternyata data dari Q1 yang kita hasilkan itu 12,5 dan memang masuk ke dalam data ini ya sebagai pembuktian. Jadi 12,5 ada pada rentang data antara halaman 11 sampai halaman 15. Lalu pada bagian Q2 yaitu letaknya ada pada antara 21 sampai 25. Ternyata ketika kita menghitung Q2 berjumlah 23 dan benar saja ada pada antara angka 21 sampai 25. Begitu juga dengan bagian Q3 yang di sini ternyata berada pada angka 36 sampai 40 dan jumlah datanya adalah 38,8. Itu artinya memang termasuk pada data yang sudah kita kasih tanda tadi. Jadi demikianlah pengerjaan tugas Hilma kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Mohon koreksi juga, mohon kritik dan saran dari semua yang menonton video ini. Apabila mendapati kekeliruan dari penjelasan Hilma atau mendapati kesalahan dari pengerjaan tugas Hilma, mohon untuk memberikan kritik dan saran, kita sharing sama-sama dan Hilma akan sangat berterima kasih sekali. Demikianlah video singkat Hilma tentang pembahasan materi dan pembahasan soal yang Hilma buat sendiri. Terima kasih. Demikianlah pengerjaan tugas saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih, mohon kritik dan sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.